Om Santi, Santi, Santi. Om. Polresta Denpasar melakukan olah TKP kasus 2 WNA Jepang yang tewas terbakar. Ratusan warga desa Baliaga Sidatapa, Buleleng menggelar tradisi tegen-tegenan. Lima pesawat tempur Angkatan Udara Indonesia dan Republic of Singapore Air Force menggelar latihan bersama. Menikmati indahnya alam Pulau Dewata di Beach Club yang berkonsep ramah lingkungan. Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet berita terhangat dan inspiratif. Menikmati indahnya alam Pulau Dewata di Beach Club yang berkonsep ramah lingkungan, nuansa eco-friendly ini ditunjang gaya bangunan tropis dari bambu. Langsung aja kita ikuti petualangan wisata ramah lingkungan ala Bali. Halo, selamat siang. Menikmati alam Pulau Dewata Bali, tak lepas dari pantai yang indah dan juga banyaknya beach club berkonsep unik dan juga sangat menarik ya. Apalagi sekarang ada satu beach club dengan konsep eco-friendly yang sangat unik di Pulau Dewata Bali. Seperti apakah? Ini dia liputannya. Selamat datang di Azul Beach, Kuta Bali, tempat pelesiran bagi pencari kesenangan. Unik, pula ramah lingkungan. Bagaimana tidak, bangunan 3 lantai ini 75%-nya didominasi oleh bambu lokal asal Kintamani dan Bangli. Dari sini kita dapat menyaksikan hamparan pasir putih dan birunya laut. Tak heran jika beach club ini dinamakan Azul dari bahasa Spanyol artinya biru. Tak hanya bambu yang menjadi bahan rangka, bagian atap beach club ini juga menggunakan campuran serat pisang dan rumput laut. Konsep eco-friendly atau ramah lingkungan sengaja diusung oleh beach club ini agar memberikan atmosfer yang berbeda bagi pengunjungnya. Juga tak ketinggalan supaya dekat dengan alam. First of all, I think bamboo is a part of Indonesia, Bali, which is already, I think, a very good part of it. It's environmental friendly, so it's good for our surroundings, which is these days, I think, very important. Bentuk bangunan yang beratap tinggi juga sengaja diterapkan agar ruang aliran udara lebih banyak, sehingga tak perlu lagi pendingin ruangan. Nah, puas melihat bangunannya kurang lengkap jika kita tak mencicipi makanannya. Ada beberapa menu istimewa, tapi yang buat saya penasaran adalah ini, menu yang berbahan utama arang bambu, yaitu bambu charcoal naan bread. Terdiri dari adonan roti arang bambu, lalu dibakar di tandoori oven selama 5 menit. Lalu dapat dinikmati, yum! Enak banget. Ini dia bambu charcoal naan bread fresh from the oven.
Walaupun tampilannya hitam dan bahannya adalah arang bambu, tapi rasanya enak banget. Kalau kata saya sih dibandingkan roti biasa, enakan ini. Dan pastinya lebih sehat juga. Bukan sekedar dijadikan destinasi kuliner, Beach Club ini juga kerap menjadi incaran wisatawan asing yang gemar memburu momen matahari tenggelam. Absolutely, I think it's one of the greatest places to hang out. It's the coolest hangout place in all Lake Yan. It's so close to the beach, and it's absolutely fantastic for the sunsets. You cannot really beat a place for a day of sunshine and a sunset in here. I love being here with friends. It's the coolest place to hang out. Tak mau ketinggalan, saya juga memesan sajian lezat yang akan menemani saya bersantai, sekaligus menikmati pesona pantai Pulau Dewata yang tak dapat didustakan. Selain makanan sehat, saya pun ditemani minuman sehat. Ini dia adalah Unicorn Blend, isinya adalah beetroot, dicampur dengan buah-buahan segar. Menikmati makanan dan minuman yang sehat dan juga pemandangan yang sangat cantik di kawasan Legian Kuta. Lengkaplah sore saya. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Ya, di kawasan Legian Kuta ini selain ada banyak pilihan beach club, salah satunya yang berkonsep eco-friendly, di sini pun ada beberapa akomodasi wisata seperti di Hotel Bali Mandira ini yang menyediakan edukasi kita untuk bisa bercocok tanam. Nah, hal ini, kegiatan ini sangat disukai oleh anak-anak karena disinilah mereka bisa mengenal dan juga mencintai alam sejak dini. Seperti liputan yang satu ini juga. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian anak terhadap lingkungan. Salah satunya di Bukasi Farm Denpasar, Bali milik Pak Oles. Kebun tanaman obat seluas 4 hektar ini berkonsep model pertanian terpadu dan laboratorium lapangan. Terbuka untuk umum, pelajar serta masyarakat kerap berdatangan untuk belajar gratis. Kemudian untuk kulit, untuk pencernaan juga bisa. Bagus ya. Di sini kita diajak untuk mengenal lingkungan dengan menerapkan konsep kembali ke alam. Tak sekadar teori, pengunjung yang datang termasuk anak-anak dapat praktek langsung. Ya, nah ini bakterinya ini untuk proses fermentasi. Salah satunya ini, belajar membuat pupuk. Di sini kita juga bisa mengenal berbagai jenis tanaman beserta khasiatnya. Salah satunya adalah kitolot. Selain bisa menjadi obat tetes mata, tanaman ini juga bisa menjadi obat sakit gigi, asma hingga kanker. Supaya sehat, di sini kita juga bisa belajar membuat loloh yang artinya dalam bahasa Bali adalah jamu. Bahan-bahannya semua asli dari alam. Daun beluntas, daun cincau, lemon, sari buah markisa, jeruk nipis, dan garam. Untuk mendapatkan sarinya, daun beluntas dan daun cincau dijus secara bersama sampai halus. Kemudian tambahkan sari buah markisa, perasan jeruk nipis, dan garam sesuai selera. Nah, salah satu minuman yang bisa saya buat ini namanya lolo herbal. Untuk bahannya sih kita bisa ngedapetin di sekitar ya, di alam sekitar. Dan cara membuatnya pun gampang. Salah satu fungsinya bisa menjadi detoksifikasi yang ada di dalam tubuh kita. Kita coba dulu rasanya kayak gimana. Ambil gelas dulu. Bagi para pengajar, adanya Bukasi Farm tak sekadar bisa mengenalkan lingkungan kepada anak, namun juga dapat menjadi alternatif belajar bagi anak. Jadi kita lihat dunia sekarang memang anak-anak lebih mengenal tentang teknologi ya, seperti gadget dan lain-lain, tidak lepas dari HP. Dan di sini kita memang bertujuan untuk anak-anak mengenal lingkungannya dari alam sekitar. Terlebih lagi yang paling dekat adalah tanaman. Ternyata banyak tanaman yang berguna untuk kehidupan kita.
Meningkatnya animo masyarakat, khususnya anak-anak untuk mengunjungi kebun percontohan tanaman obat ini, pengelola menyediakan fasilitas belajar lengkap dengan berbagai materi untuk anak-anak yang ingin mengenal tanaman obat dan sistem pengelolaan lahan yang ramah lingkungan. Kita memperkenalkan kepada anak-anak itu bagaimana lebih cinta terhadap lingkungan. Jadi baik itu terhadap lingkungan, matahari, angin, air, dan sebagainya, juga lebih mengenalkan dekat ke tanaman yang biasanya kita lihat hanya sebagai tanaman hias, sebagai sayuran, tapi ternyata ada manfaat lainnya sebagai tanaman obat. Di Bokasi Farm yang telah berdiri sejak 2012 silam, masyarakat juga dapat membeli berbagai produk olahan herbal serta berbagai macam tanaman obat. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Menjaga lestarinya Pulau Dewata Bali tidak hanya menjadi beban dan juga tanggung jawab dari para pelaku bisnis wisata di pulau ini, tetapi diharapkan juga warga dan wisatawan yang sering datang ke Bali untuk berpartisipasi agar Pulau Dewata Bali tetap lestari. Polresta Denpasar melakukan olah TKP kasus 2 WNA Jepang yang tewas terbakar. Saat lagi tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Peringatan Baya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi! Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Karena itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di NET 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian NET 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News, hanya di NET. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2, hanya di NET.
Polresta Denpasar melakukan olah TKP kasus WNA Jepang yang tewas terbakar. Sementara sebuah paket pos dari Jepang juga tiba di rumah korban. Selasa pagi tim dari Polresta Denpasar melakukan olah TKP kasus tewasnya suami istri warga negara Jepang di sebuah rumah kontrakan di Komplek Puri Gading, Jimbaran, Bali. Selain olah TKP di dalam kamar tempat kedua korban terbakar, petugas juga mengambil sidik jari pada mobil milik korban. Saat olah TKP berlangsung, datang kiriman paket dari Jepang untuk korban Matsuba Nurio. Paket ini sementara diamankan pihak kepolisian. Saya tidak tahu, Pak. Dari mana kirimannya itu, Pak? Dari Jepang. Kurirnya dari PT Pos. Sebelumnya Senin siang, anak angkat korban menemukan kedua pasangan suami istri, Matsuba Nurio dan Matsuba Hiroko ini tewas dengan kondisi terbakar di dalam kamarnya. Untuk proses autopsi, kedua jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Sanglah. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Setelah dibiarkan di TKP semalaman, Selasa siang 2 jenazah pasangan suami istri warga negara Jepang dievakuasi ke Rumah Sakit Sanglah. Sementara itu, menyelidiki penyebab kejadian tersebut, polisi sudah memeriksa 6 orang saksi dan akan mengotopsi kedua korban. Selasa siang, jenazah pasangan suami istri warga negara Jepang dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah oleh tim Basarnas Denpasar. Evakuasi baru bisa dilakukan karena polisi baru selesai melakukan olah tempat kejadian perkara. Kedua korban sudah dalam kondisi tidak bisa dikenali karena hangus terbakar. Rencananya jenazah akan diotopsi untuk mengungkap penyebab kematian. Kita koordinasikan dari keluarganya datang hari ini, kemungkinan datang nanti kita segera kita lakukan otopsi. Keluarganya ini siapa? Anaknya. Dari Jepang. Ya, dari Jepang. Senin siang warga dihebohkan dengan adanya penemuan 2 mayat dalam kondisi terbakar di sebuah rumah di perumahan Puri Gading 2, Jimbaran, Bali. Mereka merupakan pasutri warga negara Jepang Matsuba Nurio dan Matsuba Hiroko yang sudah 2 tahun mengontrak di rumah tersebut. Kedua korban pertama kali ditemukan oleh anak angkat mereka, Abdul Salam, di dalam kamarnya dalam kondisi tertelungkup berdampingan. 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi pun ikut terbakar dalam rumah tersebut. Ditemukan pula ceceran darah dari kamar mandi ke kamar tidur lokasi korban ditemukan. Hingga Selasa siang, polisi telah memeriksa 6 saksi. Polisi masih mendalami penyebab terbakarnya sejumlah ruangan dan korban. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Warga tidak mengetahui adanya kobaran api di dalam rumah pasangan suami istri warga negara Jepang. Sebelum keduanya ditemukan tewas terbakar Senin kemarin. Korban yang dikenal warga sebagai guru seni kaligrafi Jepang di Bali dikenal tertutup di lingkungan warga. Meski kondisi rumah korban berdempetan dengan tetangga lainnya, warga tidak mengetahui jika di dalam rumah korban sempat ada kobaran api. Warga juga tidak mendengar adanya suara keributan dari dalam rumah korban. Hingga pada Senin siang, pria yang dikenal warga sebagai supir korban menjemput untuk makan siang. Namun supir curiga melihat ada bekas kebakaran dari dalam kamar. Melihat ada hal yang aneh, supir lantas melaporkan HSL kepada kepala lingkungan. Gedor-gedor pintu itu kan sopir. Sopirnya itu kan biasa jemputan makan siang gitu. Habis itu kita kan curiga ada gedor-gedor sampai teriak begitu kan. Akhirnya keluar, di sini kan suasana kan tenang. Terus biasa. Saya tanya ada apa, ya ini pokoknya biasa aja, sepi. Sepi, nggak ada apa-apa. Korban selama ini terkenal tertutup dengan tetangga sekitar. Selama di Bali, korban bekerja sebagai guru sodo, yakni seni melukis kaligrafi asal Jepang. Setiap sore keduanya sering berolahraga di sekitar kompleks rumahnya sambil membawa anjing peliharaannya. Selain dari hal itu, warga tak mengetahui aktivitas kedua korban. Sebelumnya polisi menemukan pasangan suami istri berkewarganegaraan Jepang bernama Matsuba Nurio dan Matsuba Hiroko tewas dalam kondisi terbakar. Keduanya ditemukan di dalam kamar rumahnya sendiri di perumahan Puri Gading 2, Jimbaran, Bali, Senin kemarin. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Kita ke informasi selanjutnya. Polsek Simokerto, Surabaya, Jawa Timur tetapkan 4 santri sebagai tersangka pengeroyokan yang menyebabkan tewasnya Muhammad Iqbal Ubailillah. Keempatnya adalah teman satu kamar dan kakak kelas korban. Penyidik Reskrim Polres Simokerto, Surabaya, Jawa Timur, Selasa siang tetapkan 4 tersangka utama dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa Muhammad Iqbal Ubailillah. 3 tersangka adalah teman sekamar korban dan masih di bawah umur. Sementara seorang tersangka lain adalah kakak kelas korban. Para tersangka yang masih di bawah umur kini dikirim ke Balai Pengawasan Anak.
Namun untuk melengkapi berkas perkara, penyidik akan memeriksa 2 saksi lain dan menggelar rekonstruksi. Untuk saat ini saksi yang sudah kami periksa itu ada 7, tapi akan kami periksa kembali. Ini hari ini rencana tambahan berikutnya ada 2, yaitu yang pertama dari Ponpes sendiri, kemudian dari tukang becak yang membawa korban tersebut ke Rumah Sakit Suwandi. Muhammad Iqbal Ubailillah, siswa SMP Pondok Pesantren Darussalam, tewas setelah dianiaya rekan-rekannya lantaran dituduh mencuri uang. Sebelum kejadian ini, remaja 15 tahun ini juga sering mengeluhkan kepada orang tuanya karena mendapatkan perlakuan kasar dari teman-temannya. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Satu kepala keluarga miskin di kota Sukabumi, Jawa Barat tinggal di sebuah rumah yang nyaris roboh. Saat lagi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Menemani sore Anda, NET 16 hadir dengan rangkaian berita dari dalam dan luar negeri. Selamat sore, NET 16 hari ini kembali hadir bersama saya Tommy Fajar. Dan saya Rahma Hayuningdia. Dari sudut yang berbeda, kami antarkan berita teraktual, cepat dan akurat. ESG dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepasang suami istri diringkus terkait dengan kasus penipuan berkedok investasi. Selama menjalankan aksinya, pelaku telah meraup miliaran rupiah. NET 16, setiap hari jam 4 sore, hanya di NET. Satu Indonesia kali ini bersama Wahyu Aditya, a.k.a. Wadit. Saya gelisah kenapa kok tidak banyak karya animasi lokal. Akhirnya saya harus menciptakan lembaga yang minimal bisa mencetak banyak orang yang bisa membuat animasi. Ingin merubah persepsi bahwa menggambar itu bukan urusannya seniman, tapi menggambar adalah salah satu cara berkomunikasi. Bersuara lewat karya, itu dia ya. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di NET. Orang ini tuh kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di NET. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di NET. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di NET. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji.
Rapat perdana penundaan kewajiban pembayaran utang First Travel digelar Selasa siang. PKPU menjadi langkah untuk mengawal hak jemaah korban penipuan First Travel. Sementara itu, memasuki hari ke-12 proses pengambilan paspor, baru 5.000 jemaah korban penipuan First Travel yang berhasil mengambil paspor mereka. Selasa siang, rapat perdana penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU First Travel digelar di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rapat dilakukan sebagai permulaan untuk memutuskan nota perdamaian yang akan diajukan First Travel. Hingga kini, opsi yang diajukan adalah tetap memberangkatkan para jemaah dalam waktu 6 bulan, yaitu setelah musim haji usai dan musim umroh dimulai. Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum First Travel juga menyampaikan permintaan maaf kedua petinggi First Travel. Pak Andika, Ibu Anissa, dan keluarga juga Ibu Kiki Hasibuan memohon maaf, minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun izin tetap dicabut, kami akan tetap memberangkatkan jamaah dengan model konsorsium, ya, dengan konsorsium, pakai izin travel lain yang masih menjadi rekanan dari kami. Sementara hingga Selasa siang, baru 5.000 paspor yang telah diambil jemaah First Travel dari total 15.000 sejak proses pengambilan paspor dibuka 25 Agustus lalu. Jemaah yang ingin mengambil paspor harus mencari sendiri paspor mereka masing-masing. Paspor ditaruh ke dalam puluhan kotak yang diberi tanda huruf pertama nama pemilik paspor. Jemaah pun merasa kesulitan melakukannya. Salah satu alasan karena banyaknya paspor yang berantakan dan terpisah. Yang satu ada yang misah, jadinya kalau yang misah ya udah malas, saya nyarinya udah capek nyarinya nggak ketemu, ya udah deh yang suntik nggak begitu perlu banget ya, jadi bisa suntik lagi. Tapi kalau paspor kan harus ini, ada yang ini aja yang kepisah, sampulnya aja isinya nggak ada. Ini kunjungan saya yang kedua ke sini, sebelumnya minggu lalu saya ke sini, hari Selasa juga sama. Jadi ya minggu lalu saya nyari dari jam 11 sampai jam 4:30 itu belum dapat sih. Pencarian paspor sebelumnya hanya dilakukan 3 koordinator First Travel. Namun mulai Selasa ini, paspor disusun sesuai abjad untuk memudahkan penyisiran. Jemaah dapat mengambil paspor mereka Senin hingga Jumat pukul 9 pagi hingga 5 sore di Bareskrim Polri, Jakarta, dengan membawa fotokopi KTP dan paspor. Beginilah situasi dan kondisi para jamaah First Travel yang sedang berusaha mencari paspor mereka masing-masing. Meski sudah dikelompokkan berdasarkan abjad dan juga telah dibantu oleh beberapa pegawai First Travel, hal ini masih dirasa sulit oleh para jamaah First Travel. Laras Putri, Jenny Santika melaporkan untuk NET. Usai melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan, sejumlah jemaah Indonesia tersesat saat akan kembali ke hotel. Mereka terpisah dari rombongan dan lupa jalan pulang. Sejumlah jemaah Indonesia lupa jalan pulang ketika akan kembali ke hotel usai melaksanakan tawaf wada di Masjidil Haram. Sebagian besar dari mereka pergi ke Tanah Haram dengan rombongan. Namun ketika terpisah, jemaah kebingungan dan lupa jalan pulang. Padahal setiap jemaah telah dibekali dengan kartu hotel atau penginapan. Satu rombongan Bu. Ya terus? Satu rombongan. Berhubung ada yang sakit tadi. Bukan kalau pada sih mboten panggih belas pun. Pasca rangkaian haji selesai, Masjidil Haram masih dipadati jemaah dari berbagai negara. Kebanyakan dari mereka masih menjalankan tawaf wada atau tawaf perpisahan, yaitu berkeliling memutari Ka'bah sebanyak 7 kali sebelum kembali ke negaranya masing-masing. Ken Lintang melaporkan untuk NET. Kita ke informasi lain. Aksi koboi pengendara motor yang melawan arah dan tak memakai helm melawan polisi di Tambora, Jakarta Barat beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial. Pengendara motor ini juga berani memaki dan mengancamnya. Namun polisi Aibda Sumino kukuh menegakkan aturan. Aksi polisi senior yang usianya sudah rentan ini dipuji netizen. Kalau Pak salah kan enak. Video ini viral beberapa waktu yang lalu. Kala seorang pengendara motor ini tak terima dirinya diminta balik arah oleh Aibda Sumino. Selain marah-marah, pengendara motor ini pun membawa nama atasan polisi untuk melaporkan Aibda Sumino. Padahal, pengendara ini jelas melawan arah dan tak memakai helm. Perdebatan panjang terjadi. Beruntung warga sekitar dan seorang provos membantu Aibda Sumino. Si pengendara pun diminta pergi. Aibda Sumino tak mengetahui jika video yang direkam warga ini viral. Polisi berusia 57 tahun ini adalah anggota Sabara Polsek Tambora. Meski bukan petugas lalu lintas, dirinya resah banyak pengendara motor yang melanggar dan membahayakan nyawanya. Pak,
balik aja ke sana nggak salah, nggak pakai helm, lawan arah. Ya udah begitu pas suruh balik lama-lama masyarakat situ semakin ramai, saya cuma ngomong ya sama-sama udah balik aja, nggak enak. Tapi Pak itu sih udah balik, udah nggak ada masalah itu. Tapi waktu itu ada yang ngasih itu kan kita nggak tahu. Pelanggaran lalu lintas memang kerap terjadi di kawasan ini. Bahkan ketika kejadian seperti ini terjadi, pengendara kerap melawan petugas kala ditertibkan. Boleh satu arah. Emang udah satu arah ini ya? Ya, emang tiap harinya emang satu arah? Satu arah sebenarnya dari dulu. Cuma sekarang aja orangnya mungkin dia tahu, cuman kan asli. Emang kalau muter jauh atau gimana sih Bang? Muternya nih kalau nggak Priagaan Timur ya ujung. Pikir kali ini belakang proyek ini. Keluarnya perapatan ini. Peristiwa ini pun menjadi cerminan jika budaya berkendara aman dan tertib masih belum terwujud di negeri ini. Theo Hernarvandi melaporkan untuk NET. Satu kepala keluarga miskin di kota Sukabumi, Jawa Barat tinggal di sebuah rumah yang nyaris roboh. Potret kemiskinan seperti ini sudah dialami Cacih selama 2 tahun dan belum mendapatkan sentuhan dari pemerintah kota Sukabumi. Rumah ini benar-benar miring, nyaris roboh. Tak hanya itu, kondisinya pun memprihatinkan. Kayunya melapuk, dindingnya rusak, gentengnya tak beraturan. Dengan kata lain, rumah ini bisa ambruk sewaktu-waktu. Inilah kondisi rumah milik Cacih. Warga kampung Situawi, Kelurahan Karangtengah, Kota Sukabumi ini sudah menempati rumah sejak 30 tahun lalu. Sejak dahulu, ia menyewa tanah milik warga seharga Rp250.000 per tahun. Ia pun membangun rumah ini dan sudah 2 tahun ini rumahnya semakin parah. Keterbatasan ekonomi membuatnya pasrah dan membiarkan rumahnya rusak parah. Di dalam rumah, Cacih tinggal bersama suami dan anaknya. Uang dari suaminya pun hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kapungkur mantos meneku mertua mah ti hari tata tak aja. Tak aja diomean di. Kayong abdi mah hayang rares kayak gitu. Hayang rares wios ku bilik-bilik oge gitu. Ngan iya teh tanahna sanes nu abdi gitu. Ketika hujan deras tiba, keluarga Cacih kerap mengungsi ke tetangga. Karena air bocor dan membasahi seluruh ruangan dalam rumah. Kondisi ini sudah dilaporkan ke pemerintah, namun bantuan dari pemerintah kota belum terrealisasi. Dari RW sih udah ada foto-foto gitu, cuman belum ada yang respon dari atasnya gitu. Ya bocor-bocor. Iya. Kalau hujan dia lari ke rumah saya, ke sini ikut gitu. Kalau hujan besar gitu. Ya kalau udah reda, dia pulang lagi. Sementara itu kasus ini sudah lama diketahui pemerintah. Pemkot Sukabumi akan membangun rumah itu jika kepemilikan tanah yang dihuni sudah menjadi hak milik Cacih. Hingga kini tanah masih dimiliki oleh Hajah Dede yang sengaja disewakan pada Cacih. Saya sudah dihubungi oleh Kementerian Sosial, artinya segera selesaikan cari tanahnya, dan kalau misalkan ini bisa selesai dalam waktu yang dekat, insya Allah dalam waktu yang dekat juga akan kita bangunkan. Saya pikir masih ada juga macici yang lainnya harus kita selesaikan. Pak, kalau untuk pemindahan di rusun itu gimana Pak? Jadi nggak Pak? Insya Allah kalau dia siap hari ini pun saya kerahkan. Kini Cacih hanya pasrah. Ia pun was-was jika hujan deras dan angin besar mendera kampungnya. Sembari berdoa, ia kumpulkan sedikit uang untuk perbaikan walau sangat sedikit dampaknya. Harapan terpatri sembari menunggu donasi agar rumahnya bisa kembali tegak berdiri. Panji Aprianto melaporkan untuk NET. Ratusan warga desa Baliage Sidatapa Bulelang menggelar tradisi tegen-tegenan sesaat lagi tetap di NET Bali. Band, hobi cover lagu.
Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Reza Sumendra kan? Dari mana? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di Net. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Redley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Ratusan warga desa Baliage Sidatapak, Kecamatan Banjar Buleleng menggelar tradisi tegen-tegenan di pura desa setempat. Setiap warga diwajibkan membawa tegen-tegenan yang berisikan berbagai macam hasil bumi untuk dipersembahkan kepada para dewa yang beristana di Gunung Raung, Jawa Timur. Tradisi tegenanan yang dilaksanakan warga desa Sidatape pada Selasa siang merupakan rangkaian upacara warga yang digelar di pura desa setempat selama 47 hari penuh. Sebagai penutup upacara yang tepat jatuh pada purnama ketiga ini pun, warga mempersembahkan tegen-tegenan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Setiap warga pun diwajibkan membawa 2 ikat hasil bumi atau disebut pala bungkah dan pala gantung yang dihasilkan warga desa Sidatape. Pala bungkah dan pala gantung ini berupa padi, ketela rambat, keladi, buah-buahan, serta biji-bijian seperti kacang-kacangan. Tegen-tegenan ini pun dibawa warga dan dikumpulkan oleh tetua desa di pelantaran pura desa setempat. Ratusan tegen-tegenan ini pun terkumpul dan menumpuk menyerupai gunungan. Hasil bumi ini pun dihaturkan kepada para dewa yang dipercaya beristana di Gunung Raung di Jawa Timur. Warga pun percaya mengaturkan seluruh hasil kebun ini akan membawa berkah tersendiri serta kesuburan dan membawa kemakmuran bagi warga desa Sidatape. Penghaturan hasil bumi ini pun diiringi oleh tarian gandrung yang ditarikan oleh 2 remaja anak laki-laki. Tujuannya adalah mengucapkan, mempersembahkan untuk bersyukur kepada yang beliau-beliau yang memberikan bahwa tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman yang ada di sini itu bisa tumbuh dengan subur di sini.
Tradisi tegen-tegenan ini pun menjadi tontonan bagi warga lokal desa setempat serta para wisatawan mancanegara yang berlibur di Bali Utara. Salah satu wisatawan mancanegara asal Jerman mengaku senang bisa datang dan menyaksikan keunikan desa Bali Age atau desa tua di Bali. Oh, it's amazing. Here are so many nice people and everybody is so beautiful. And I like this dancing. Tradisi unik di kawasan Bali Age ini pun harus dilakukan oleh warga desa setiap setahun hingga 3 tahun sekali. Menjalankan tradisi tegen-tegenan ini pun terus dilestarikan warga desa, dikarenakan kawasan desa Bali Age masih dikenal keramat dan sakral. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Bicara wisata di Kabupaten Gianyar, Bali, terdapat pesona wisata yang siap dinikmati. Salah satunya Gunung Kawi. Di kawasan ini, pengunjung bisa mengagumi pemandangan serta jejak budaya, sekaligus menyantap udang istimewa dan gurami yang menari. Waduh, penasaran nih seperti apa? Dan ada Vera Zenvia yang mengajak kita ke sana. Terbentang di dataran tinggi wilayah Tenggara Bali, Kabupaten Gianyar tampilkan wajah berbeda Pulau Dewata. Sejuk, asri, tapi tentu juga tetap kaya akan kekasan dan budaya. Itu sebabnya sejak lama Gianyar memikat banyak wisatawan, terutama mereka yang berasal dari mancanegara. Destinasi utama biasanya kawasan Ubud. Namun masih banyak sebenarnya pesona yang siap dinikmati di sini. Salah satunya Gunung Kawi. Tiket masuknya Rp15.000 per orang. Sebelum ke dalam, pengunjung wajib kenakan sarung. Seperti di lokasi sakral lain, sarung simbolkan menjaga kesopanan dan kesucian. Namanya Gunung Kawi, namun sejatinya julukan bukan merujuk pada gunung, melainkan sebuah tempat wisata cagar budaya. Di kawasan tampak siring ini pun ragam warisan, pahatan, juga candi era abad 11 Masehi berjajar cantik tersaji. Berada pada tebing dengan ketinggian 7 meter, ada sebanyak 10 candi di tempat ini. Dan dulunya candi-candi ini merupakan tempat untuk memuja Raja Udayana. Masih banyak peninggalan lainnya. Pengunjung tinggal melangkah, menyusuri dan menikmati. Jalurnya naik turun, licin di beberapa lokasi. Jadi meski mata melirik ke sana dan kemari, pastikan harus tetap hati-hati. Di kanan kiri deretan peninggalan bersejarah beriring serasi dengan hawa sejuk dan panorama hijau asri. Bagi penggemar selfie, rasanya semua sudut cocok untuk berpose di sini. The temple looks beautiful, very traditional, cultural. I haven't seen a place similar, so different. Different. Yeah. Is this for the first time for you? Yes, yes. First time to Bali, first time to... Temple is beautiful. Very old. Persinggahan bernuansa tradisional menunggu di ujung penjelajahan. Namanya Balai Udang. Dikelilingi persawahan lengkap dengan kolam dan gubuk atau saung-saung bambu. Tempat ini membawa pengunjung rasakan langsung keseharian di pedesaan. Sambil tentunya menikmati ragam sajian khas. Sesuai namanya, menu andalan restoran adalah udang. Salah satunya udang bakar madu. Sajian ini diracik dengan bahan baku udang segar. Udang diberi perasan jeruk untuk hilangkan amis, sekaligus menambah sensasi segar. Paduannya kolaborasi bumbu, kecap, saus, juga tentu madu. Proses pembuatannya singkat agar rasa asli tetap terjaga, yaitu digoreng sebentar, lalu dibakar sambil dilumuri campuran bumbu. Penampakannya saja sudah sangat menggiurkan ya. Udang disajikan beralas daun pisang dalam wadah bambu. Oh ya, selain udang madu ada menu spesial lainnya. Di antaranya yang satu ini gurami menari. Bukan hanya karena bentuknya yang serupa liuk sosok penari, gurami menyandang nama ini juga karena cita rasanya dapat membuat lidah menari. Gurami menari itu kita sajikan dengan penampilan yang benar-benar unik, seolah-olah dia bisa bergoyang-goyang, menari-nari, dan itu pun pada akhirnya sampai ke lidah customer akan membuat lidahnya menari-nari, seperti itu yang kita harapkan.
Ragam menu di sini tersaji mulai Rp25.000 per porsi. Jadi tambah penasaran kan? Jadi langsung saja disantap selagi hangat. Jadi memang kalau bisa dibilang semua masakan ini rasanya itu sederhana tapi istimewa. Kenapa sederhana? Karena racikan bumbunya memang terbuat dari bahan-bahan yang sederhana. Tapi kalau untuk rasanya, luar biasa. Yap, sembari mengisi perut, kehidupan khas desa berseliweran di sekitar. Mulai penggembala yang menggiring itiknya ke persawahan, sampai bakul berbagai jajanan. Meski aksi ini dilakoni staf restoran, namun semua tetap membuat atmosfer pedesaan kian kental terasa. Nah, kalau ada kudapan di depan mata seperti ini, pantang hukumnya lama-lama diabaikan. Yang betul itu harus langsung dicicipi. Hehehe. Kue putu legit hangat disantap sambil melihat-lihat dan menunggu senja menyemburat. Ah, nikmat. Vera Zenvia, Dewa Priyana, melaporkan untuk NET. Nah, saat lagi 25 pesawat tempur Angkatan Udara Indonesia dan Republic of Singapore Air Force menggelar latihan bersama. Tunggu liputannya tetap di NET Bali. Casual, chic, edgy. Pick your own look. Scarf adalah salah satu fashion item yang harus kamu punya loh fashion people. Salah satu fashion item yang sering dipakai wanita adalah tas. Everything you need to know to look good, it's all here. Hi, and now You're watching I Look. Let's check this out. Sabtu dan Minggu, jam 10:30 pagi, hanya di NET. Masa. Oke, Bud. Sate. Mengulas kehidupan tokoh berpengaruh di Indonesia dengan berbagai topik isu politik, sosial, dan budaya. Dikemas dalam obrolan akrab dan informatif. Kepemimpinan itu tidak bisa satu bentuk. Kepemimpinan itu adalah about effectivity. Apakah sebuah keputusan, sebuah pendekatan itu efektif jalan tidak untuk perubahan itu? Satu musuh itu terlalu banyak, 1000 teman terlalu kurang. Kira-kira seperti itu. Luar biasa, terima kasih banyak. Terima kasih. Satu Indonesia. Lima pesawat tempur Angkatan Udara Indonesia dan Republic of Singapore Air Force menggelar latihan bersama di Lapangan Udara Rosmin Nurjadin, Pekanbaru Riau. Latihan bersama ini dalam rangka memperingati hubungan kerjasama antar kedua negara yang sudah berjalan 50 tahun. Selasa siang, 25 pesawat tempur F-16 dan F-15 milik TNI Angkatan Udara Indonesia latihan bersama Republic of Singapore Air Force. Mereka uji kebolehan dengan berkolaborasi membentuk formasi terbang, di antaranya Arrowhead dan Boombird di Lapangan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru. Latihan bersama ini dalam rangka memperingati hubungan kerjasama antara kedua negara yang sudah berjalan selama 50 tahun. Seluruh rangkaian formasi terbang ini nantinya akan ditampilkan pada Rising 50 di Marina Bay Cruise Center atau MBCC Singapura. Melalui acara ini, hubungan kedua negara akan menjadi lebih baik lagi, ke depan juga akan lebih maju lah Angkatan Udara ataupun keseluruhan dari Angkatan Bersenjata kita.
Rencananya acara akan dihadiri Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada 7 September 2017 mendatang. Oki Sulistyo melaporkan untuk NET. Rangkaian parade balon unik yang berwujud tokoh komik ramaikan sepanjang jalan kota Brussels. Nah, ini ada salah satu balon raksasa dengan karakter Penguin of Madagascar. Pusat kota Brussels diramaikan para penonton dan turis pada minggu kemarin. Sepanjang jalan kota dipenuhi balon unik berbentuk aneka tokoh komik. Berjalan dari luar istana kerajaan Brussels, parade balon ini untuk memberi penghormatan kepada pahlawan komik. Ada Lucky Luke, Bull, Spirou, robot Star Wars BB-8, hingga penguin dari Penguins of the Madagascar. C'est formidable, c'est vraiment extraordinaire pour les enfants. Ils adorent, il y a Lucky Luke, il y a plein de personnages de bande dessinée et les enfants regardent ça avec passion, ils adorent. Dengan parade ini, Brussels berupaya untuk mempromosikan warisan komiknya yang membanggakan, yakni Tintin dan Smurf. Parade tersebut merupakan bagian dari serangkaian acara The Ninth Art. Informasi tadi mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami di www.youtube.com/netbali. Dan setelah ini kami akan memutarkan video klip dari band Marco yang bergenre alternatif punk. Wah, dengan lagu Dengutang Lulu Ngawak-Ngawak. Nah, bagi kalian yang mempunyai video klip musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami di @netbaliofficial. Saya Dila Hantika, matur suksma, Om Santi 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 Om.